Kejaksaan Timur. Pagi, Beb. Sehat, Beb. Siap sidang, Beb. Siap sidang, Beb. Jaga ketertiban. Kepada semua jaga prokes, jaga ketertiban, jaga keamanan. Makanannya, Pak. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Saya selalu mendoakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Arsun Arif dari Forum News Network. Senang dan berbahagia sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Seperti kita perkirakan sebelumnya, persidangan Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berlangsung secara offline pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 berlangsung sangat menarik. Sayangnya media tidak bisa meliput seperti biasanya untuk dua persidangan. Seperti kita ketahui ada 3 kasus yang disidangkan, yakni soal kerumunan massa di Petamburan, kerumunan massa di pesantren Megamendung, dan yang ketiga adalah soal menyembunyikan swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Media tidak diperkenankan masuk ketika Habib Rizik Syihab menyampaikan nota pembelaannya berkaitan dengan kerumunan di Petamburan dan kerumunan di Megamendung. Baru setelah break, habis sholat Jumat dan kemudian sidang dilanjutkan, Habib Rizik Syihab membacakan nota pembelaan berkaitan dengan RS Umi, media diperkenankan masuk. Itu pun hanya bisa menyaksikan dari layar besar yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini memang sangat berbeda dengan persidangan-persidangan sebelumnya ketika jaksa membacakan tuntutannya pada waktu itu masih berlangsung secara online dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyediakan siaran langsung melalui saluran YouTube-nya. Tetapi dengan alasan karena saat ini sidang berlangsung secara offline, maka fasilitas layanan YouTube dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut sudah ditutup. Karena itu, para pendukung Habib Rizik Syihab yang berada di luar gedung tidak mengetahui apapun yang terjadi di dalam gedung. Begitu juga dengan puluhan awak media lainnya. Sebelum sidang berlangsung memang sempat terjadi keributan. Polisi mencoba membubarkan kerumunan pendukung Habib Rizik Syihab. Jumlahnya sebenarnya tidak besar. Tetapi entah mengapa kemudian polisi sampai harus melakukan penangkapan-penangkapan. Menghindari kerumunan serta Kok ditangkep-tangkepin? Itu kenapa? Itu kenapa ditangkepin? Ya Allah, ditangkepin. Didorong gitu banget loh. Sudah dibilang tadi. Kenapa? Kenapa Kita ditangkepin? dibilang apa polisi itu baik-baik. Anda sendiri sebagian besar pasti sudah membaca bagaimana nota pembelaan Habib Rizik Syihab terhadap dakwaan jaksa atas kerumunan massa di Petamburan dan juga di Megamendung. Yang banyak disoroti oleh Habib Rizik Syihab adalah perlakuan yang tidak adil karena mengapa hanya dia yang diseret
ke meja hijau karena kasus kerumunan. Seperti kita ketahui, banyak sekali kasus-kasus kerumunan yang melibatkan sejumlah selebritas dan juga tokoh-tokoh penting. Seperti kita ketahui misalnya kasus Raffi Ahmad, duta vaksin pemerintah, kemudian Komisaris Utama Pertamina Ahok yang menghadiri pesta tanpa protokol kesehatan. Begitu juga dengan tentu yang paling fenomenal adalah apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan nota keberatan Habib Rizik Syihab atas dakwaan jaksa berkaitan dengan Rumah Sakit UMI. Dalam kasus Rumah Sakit UMI ini kan Habib Rizik Syihab didakwa menyembunyikan informasi bahwa dia itu positif COVID. Saya minta Anda sedikit bersabar karena kualitas audionya tidak cukup baik. Seperti tadi saya sampaikan, memang tidak diberi fasilitas apapun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Beruntung karena kru FNN TV masih bisa merekam jalannya persidangan dan Habib Rizik Syihab membacakan nota keberatannya. Eksepsi Habib Muhammad Rizik Syihab atas dakwaan jaksa penuntut umum nomor perkara 2 PDM /16 DKP CIP /FU /03 2021 tentang swab tes COVID-19 di Rumah Sakit UMI Bogor. Sebelum saya menyampaikan bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan jaksa penuntut umum, maka terlebih dahulu saya mengingatkan diri saya khususnya dan umumnya kepada majelis hakim yang mulia, seluruh pengacara yang tercinta, semua jaksa penuntut umum yang terhormat, dan segenap para pecinta keadilan. Ketahuilah bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Adil, yang artinya adalah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an Karim. Pertama, dalam surat An-Nahl ayat 90, wallahu subhanahu wa ta'ala qala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan beradil dan berbuat kebajikan. Kedua, surat An-Nisa ayat 58. Faqala ta'ala wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 8. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah. Di mana dalam ayat ini Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Yang keempat, surat Al-Maidah ayat 42. Faqala ta'ala wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyatakan jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Yang kelima, surat Al-An'am ayat 152. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan apabila kamu berkata, maka adillah walau terhadap kerabat orang dekat sekalipun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil mengharamkan kezaliman atas zat dirinya sendiri dan atas segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil berfirman dalam hadis qudsi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbi annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Artinya, wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Karenanya janganlah kalian saling menzalimi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Iyyakum wadzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kamu sekalian kezaliman, karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan di hari kiamat. Majelis hakim yang mulia, dalam suatu peristiwa, tatkala ada seorang wanita Quraisy mencuri yang divonis potong tangan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka sejumlah pemuka Quraisy mengutus orang yang dicinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memohon dispensasi hukum agar wanita Quraisy sang pencuri tersebut tidak dipotong tangan. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah seraya berkata, "Ya Usamah, atas taufiat dan min hududillah, hei Usamah, adakah kamu ingin memberi maaf atau keringanan atau dispensasi dalam perkara hukum apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya radhiyallahu anhum dan beliau bersabda di hadapan para sahabat berkaitan dengan kejadian tadi, di mana beliau mengatakan kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna ma halaka man kana qablakum idza saraqa fihi syarif tarakuhu wa idza saraqa fihi mudha'if yuqamu alaihi al-had wa imullah in kana Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqattu yadaha." Yang artinya Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang yang dianggap mulia terhormat mencuri lalu dia. Tapi jika ada di tengah mereka seorang lemah, wong cilik, rakyat biasa mencuri, maka ditegakkan atas hukum. Kemudian Nabi bersumpah, demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya pasti aku akan potong tangannya. Dari hadis sahih ini kita mendapat pelajaran sangat berharga, antara lain satu, betapa pentingnya menegakkan keadilan. Dua, bahwa ketidakadilan hanya akan membawa. Tiga, tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Empat, betapa adilnya Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lima, betapa agungnya dan mulianya kedudukan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha sehingga dijadikan contoh utama oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberi pesan bahwasanya jangankan wanita Quraisy yang dianggap terhormat, bahkan Fatimah Az-Zahra sekalipun, semulia-mulianya wanita, pemimpin wanita semesta alam, kecintaan dan jantung hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau salah tetap harus dihukum. Jadi jelas, justice for all, keadilan untuk semua manusia. Siapapun manusianya tanpa memandang agama, suku, golongan, budaya, semua manusia wajib diperlakukan dengan adil. Karenanya, saya serukan kepada semua yang mengikuti dan menyaksikan sidang pengadilan ini, termasuk majelis hakim yang mulia yang kami hormati, seluruh pengacara saya tercinta, semua jaksa penuntut umum terhormat, dan segenap para pecinta keadilan. Ayo, tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ingat, hari ini kita kumpul di pengadilan dunia, esok kita akan kumpul di pengadilan akhirat. Siapa ada di dunia, selamat dunia. Siapa zalim di dunia, binasa dunia dan akhirat. Sekali lagi, ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ini sangat menarik. Bagaimana tadi saya mencatat ada sekitar 8 menit Habib Rizik Syihab mengawali pembelaannya dengan mengutip ayat-ayat suci Al-Quran berkaitan dengan soal pentingnya menegakkan keadilan. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya dalam posisi sebagai hakim maupun apalagi jaksa. Dan kebetulan kalau jaksanya dan hakimnya itu muslim. Karena betul-betul yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab itu kan berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan juga mengerinya bagaimana orang berlaku zalim dan tidak menegakkan keadilan, apalagi memperlakukan hukum secara tidak adil. Kalau dalam bahasa sekarang itu adalah tebang pilih. Tadi Habib Rizik Syihab menukil bagaimana kisah antara Nabi Muhammad dengan putrinya Fatimah Az-Zahra. Ini betul-betul kalau dalam bahasa anak sekarang ini nampol. Mengapa? Karena
Di situ disebutkan sekalipun itu putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra yang mencuri, maka akan dipotong tangannya. Sementara kita kan bisa langsung membandingkan bagaimana perlakuan antara Habib Rizik Syihab dengan para selebritas, dengan para tokoh penting yang juga melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Pendahuluan kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh pengacara tim advokasi saya, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan. Setelah saya membaca dan mencermati dari balik jeruji sel rutan Mabes Polri, bahkan mendengar pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang ini terkait kasus swab tes COVID-19 di Rumah Sakit Umi, Kota Bogor, maka sebagai pendahuluan saya terlebih dahulu menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dakwahan jaksa penuntut umum yang penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya dan menantu saya yang bernama Habib Muhammad Hanif Alatas, juga terhadap Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tata. Majelis Hakim yang mulia, pada tanggal 10 November 2020, saya dan keluarga tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Di pintu pesawat, paspor kami dan surat bebas COVID dari otoritas Saudi diambil salah seorang petugas bandara untuk diurus keimigrasian. Namun, kami tidak bisa mengikuti petugas tersebut karena dari depan pintu pesawat sudah penuh dengan massa penjemput. Dan di dalam gedung bandara yang kami lalui dipadati ribuan massa. Sementara di luar gedung bandara sudah menunggu jutaan massa penjemput. Akibatnya, kami tidak bisa lagi bertemu dengan para petugas bandara, sehingga kami tidak pernah mendapat penjelasan tentang pandemi dari pihak bandara, baik secara lisan maupun tulisan. Baru satu pekan berikutnya, itu sekitar tanggal, maaf di sini ada perbaikan, Bima Arya, Wali Kota Bogor, sekaligus Ketua Satgas Covid Kota Bogor, langsung keluar di berbagai media sehingga menimbulkan kehebohan dan sangat mengganggu proses perawatan saya di Rumah Sakit Umi, sekaligus mengganggu ketenangan Rumah Sakit Umi. Akibatnya, keesokan harinya pada tanggal 27 November 2020 pagi, Rumah Sakit Umi dibanjiri aneka karangan bunga dari para pengirim yang tidak jelas, berisikan pesan dengan satu frame, yaitu Habib Rizik positif COVID. Padahal siang hari itu saya baru menjalankan tes PCR COVID yang hasilnya ialah lebih akurat daripada tes swab antigen. Lagi pula saat itu tes swab antigen belum diputuskan oleh pemerintah sebagai standar akurat tes COVID. Jadi majelis hakim, karangan bunga itu bukan bunga untuk menunjukkan duka karena saya sakit atau doa, tidak. Tapi itu karangan bunga teror dari pihak yang tidak jelas, yang dia ingin membentuk framing di masyarakat untuk membuat heboh bahwa Habib Rizik adalah telah terkena positif COVID. Bahkan keluar Bima Arya di berbagai media juga lebih mendorong munculnya berita-berita hoax di medsos tentang kondisi saya. Berbagai berita hoax menyerang saya dalam framing Habib Rizik kritis akibat COVID, Habib Rizik sekarat diserang COVID, bahkan ada yang membuat berita Habib Rizik mati gara-gara COVID. Jadi ini semua gara-gara keluar yaitu Wali Kota Bogor di media sehingga mengganggu perawatan saya. Padahal kami sudah menyembunyikan yaitu perawatan tersebut. Nah kemudian pada sore hari yang sama, tadi saya sebutkan tanggal 27 November, saudara, bunga-bunga itu berdatangan pada hari yang sama, di tanggal 27 itu, Bima Arya kembali keluar di berbagai media akan memaksa saya menjalani tes PCR COVID. Tapi saya tolak. Kenapa? Karena siang hari itu saya sudah mengikuti tes PCR COVID dengan tim Mercy. Jadi tidak mungkin siang hari saya mengikuti tes PCR COVID, kemudian sore harinya Bima Arya ingin memaksa saya tes PCR COVID sekali lagi. Saya tolak bukan karena saya tidak mau dites, tapi karena saya sudah menjalankan tes dengan tim yang berpengalaman secara nasional dan internasional yang berhasil mendirikan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, yaitu dari tim Mercy. Yang memang sejak awal kepulangan saya dari kota suci Makkah,
sudah dengan setia melakukan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan saya dan keluarga. Lalu pada tanggal 28 November 2020, saya memohon izin ke Rumah Sakit Umi untuk pulang dan melanjutkan perawatan di rumah dengan pertimbangan: 1. Berdasarkan hasil tes laboratorium bahwa kondisi saya semakin hari semakin baik dari sejak masuk rumah sakit ini. 2. Adanya teror dan intimidasi dari Bima Arya yang terus-menerus mengganggu, sehingga sangat mengganggu perawatan saya sekaligus merusak ketenangan rumah sakit Umi. 3. Saya punya tim medis pribadi dari tim medis yang akan merawat saya di rumah, mengawasi jalannya isolasi mandiri sesuai dengan aturan kesehatan. Sebelum saya keluar dari rumah sakit Umi, ada 2 hal yang saya lakukan. 1. Saya membuat surat pernyataan melarang mempublikasikan hasil tes laboratorium maupun hasil tes swab maupun hasil tes PCR tanpa izin saya. Jadi saya bukan melarang orang bertanya tentang hasil tes saya, tapi saya melarang pihak rumah sakit atau dokter untuk mengumumkan tanpa izin saya, kecuali dengan izin saya. Nah, sesuai dengan undang-undang kesehatan, saya sebagai pasien punya hak dilindungi untuk tidak sembarangan pihak manapun menyebarluaskan hasil pemeriksaan tersebut. Dan saya gunakan hak berdasarkan undang-undang kesehatan. 2. Saya membuat rekaman testimoni untuk Rumah Sakit Umi sebagai tanda terima kasih saya atas kerja keras para tenaga medis Rumah Sakit Umi dalam perawatan saya, sehingga saya merasa sehat walafiat. Karena saat itu saya merasa saya tidak sesak, saya tidak batuk, kemudian saya bisa sholat, saya bisa makan tanpa tantangan. Saya merasa sudah sehat walafiat. Kemudian setelah saya pulang sampai di rumah tanggal 28 itu, esok hari pada tanggal 29 November 2020, saya mendapat kabar dari tim medis bahwa hasil tes PCR bahwa saya positif COVID. Nah, tapi dengan catatan dari tim medis bahwa positif COVID saya sedang landing, sedang mengarah kepada arah sembuh. Tapi sungguh pun demikian, tim medis mengingatkan wajib melanjutkan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim medis hingga sembuh. Dan saya melanjutkan isolasi di bawah pengawasan tim medis yang sangat berpengalaman. Saya tidak kembali ke rumah sakit karena dirongrong terus oleh wali kota, diganggu. Sehingga kita merasa ada intimidasi, ada teror. Saya nggak paham kenapa saya pasien berobat sendiri dengan biaya sendiri, tapi diteror. Saya nggak ngerti. Saya nggak paham betul-betul prihatin kok kita sedang sakit bisa sedang merawat diri. Mestinya Bima Arya itu bersyukur ada warganya yang punya uang sendiri, merawat diri sendiri dalam keadaan sakit, bukan mengganggu. Mestinya Bima Arya itu urus saja masyarakat miskin yang tidak mampu berobat, yang banyak kena COVID. Kenapa harus mengganggu saya yang sedang berobat? Saya sakit, dirawat di rumah sakit oleh dokter yang berpengalaman, dan rumah sakit yang saya datang adalah rumah sakit resmi rujukan COVID Kota Bogor. Artinya saya sudah melakukan hal yang tepat. Saya sakit, saya rumah sakit, saya berobat, dan saya siap untuk dirawat di rumah sakit 1 bulan ataupun 2 bulan, terserah bagaimana pandangan dokter. Tapi karena diteror, diintimidasi dengan berbagai macam, yaitu framing, akhirnya saya putuskan untuk pulang ke rumah dan dirawat di rumah oleh tim medis dari medis. Saya lanjutkan. Pada tanggal 30 November ada aksi demo kecil-kecilan berjumlah kurang lebih 20 orang di depan rumah Mutiara Sentul, tempat tinggal saya. Namun anehnya para pendemo datang bareng bersama polisi, bareng bersama Satgas Covid, bareng bersama wartawan, bahkan dari salah satu televisi nasional. Mereka seperti janjian untuk berdemo, yaitu di tempat tinggal saya. Dan demo hanya berlangsung selama 20 menit saja. Setelah itu para pendemo pulang menuju Palu karena memang mereka bukan warga setempat. Artinya demo itu diduga kuat sebagai rekayasa dari pihak-pihak tertentu untuk mengesankan seolah-olah akibat perawatan saya di rumah sakit ini ada keonaran. Akibat berita yang saya sampaikan ada keonaran. Akibat saya merahasiakan pemeriksaan di rumah sakit ini. Padahal mereka yang keluar-keluar sendiri dan ribut sendiri serta heboh sendiri. Bahkan saya mau sampaikan, kalaupun ada keonaran, bukan saya yang membuat keonaran, tapi wali Kota Bogor
yang bukan berinisiatif untuk menemui saya di ruang perawatan, yang tidak pernah berinisiatif untuk menemui saya langsung tanya apa hasil dari tesnya. Wali Kota Bogor tidak pernah menggunakan wewenangnya. Wali Kota Bogor Bima Arya, beliau sebagai wali kota, beliau sebagai ketua Satgas Covid Kota Bogor, beliau didampingi Kapolres, beliau didampingi oleh Dandim, beliau punya hak untuk masuk setiap ruang perawatan yang ada di rumah sakit ini. Jadi kalau beliau beralasan saya mau ketemu tapi dihalangi, tidak ada yang menghalangi. Kalau dia katakan mantu saya menghalangi, tanggung saya punya mantu. Saya punya mantu bukan menghalangi, hanya memberikan kabar ayah tidak ditemui, ayah sedang istirahat. Tapi kalau Bima Arya menggunakan kekuatannya sebagai wali kota, didampingi dengan Kapolres dan saat itu Dandim, nggak ada yang bisa melarang beliau mencegah beliau untuk masuk ke kamar saya. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Bima Arya. Dia tidak menggunakan wewenangnya. Dia lebih suka keluar-keluar depan media, keluar-keluar depan kamera, keluar-keluar depan wartawan, hanya mempolitisir dan mendramatisir karena saya sedang dirawat. Demikian fakta kejadian perawatan saya di Rumah Sakit Umi, sehingga saya nyatakan di sini tidak benar cerita karangan yaitu jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya banyak bercerita ngarang bebas, ngarang-ngarang yang saya sendiri tidak pernah alami itu, saya tidak pernah tahu keterangan dari mana. Nanti akan kita bacakan dalam bantahan dan sanggahan kepada setiap dakwaan. Nah, di sini saya ingin tegaskan, satu, bahwa hasil tes swab antigen saya dan istri pada tanggal 23 November adalah reaktif, bukan positif COVID. Dua, bahwa pada bulan November 2020, sekali lagi, pada bulan November 2020, tes swab antigen belum jadi tes standar COVID. Sehingga hasil tes swab antigen pada bulan November 2020 yang saya dapat dari istri saya belum bisa dijadikan dasar untuk memutuskan positif COVID. Tiga, bahwa tes swab antigen baru disahkan sebagai tes standar COVID-19 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK-001-446-446-2021 tanggal 8 Februari 2021. Jadi pada saat saya dirawat bulan November, tes swab antigen belum menjadi standar ukur untuk menentukan COVID. Baru pada tanggal 8 Februari 2021 ada keputusan Menteri yang menjadikan tes swab antigen sebagai tes standar COVID. 4. Bahwa saya dan istri jalani tes PCR tanggal 27 November 2020 di Rumah Sakit Umi di bawah bantuan tim Mercy dan pengawasan mereka. Dan tanggal 28 November 2020 kami sudah keluar dari Rumah Sakit Umi dengan alasan yang sudah kami sebutkan tadi. Karena kami mengalami teror dan intimidasi dari wali kota Bogor dan gerombolannya. Kemudian pada tanggal 29 November setelah kami ada di rumah kami di Sentul, kami dapat kabar dari tim Mercy bahwa kami positif COVID, sehingga harus lanjut isolasi mandiri lagi, dan kami pun jalan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim Mercy. Jadi saya sampaikan di sini, Majelis Hakim yang mulia, dari tanggal 17 November kami sudah melaksanakan isolasi mandiri setelah dapat keterangan dari imigrasian. Kemudian kami dirawat di rumah sakit. Setelah itu keluar dari rumah sakit, kami lanjut lagi isolasi. Jadi kami masih tetap dalam proses isolasi mandiri, tidak bertemu orang. Bahkan cucu saya sendiri, walaupun serumah, tidak boleh bertemu dengan saya. Kita pisahkan, betul-betul kita pisah. Semua, saya punya cucu, saya punya anak, tidak boleh bertemu dengan saya. 5. Bahwa pernyataan mantu saya, Habib Muhammad Hanif Al-Attas, pada tanggal 25 November 2020, dan pernyataan Direktur Utama Rumah Sakit Umi pada tanggal 26 November 2020, serta pernyataan saya pada tanggal 28 November 2020, pernyataan ini semua terekam dalam video, semua ini ada dalam berita, bahwa saya baik-baik saja adalah bukan kebohongan untuk menang, sebagaimana difitnahkan oleh jaksa penuntut umum. Di pada saat mantu saya mengatakan saya baik-baik saja, pada saat Direktur Umi mengatakan saya baik-baik saja, pada saat saya mengatakan saya baik-baik saja, kami tidak sedang melakukan kebohongan untuk melakukan kebenaran. Akan tetapi yang kami sampaikan adalah berita benar sesuai dengan dohir yang saya rasakan dan sesuai hasil pemeriksaan rutin setiap hari. Setiap pagi kami diambil darah, setiap pagi kami
apa namanya diperiksa jantung. Tiap pagi diperiksa yaitu gula darah kami. Setiap pagi suster datang terus memeriksa kami. Ada pemeriksaan rutin sehingga tiap hari kita bisa lihat perkembangan bahwa kondisi kita semakin baik. Dan saya rasa juga kan bahwa saya makin segar, saya makin enak, saya makin sehat. Makanya saya katakan kami baik-baik saja. Jadi di sini saya katakan sekali lagi bahwa pernyataan kami saya baik-baik saja adalah bukan kebohongan benar, akan tetapi berita benar sesuai dengan dokter yang saya rasakan dan sesuai hasil pemeriksaan rutin setiap hari di rumah sakit Umi, di mana semakin hari semakin baik dan segar. Lagi pula saat itu belum ada hasil tes PCR sehingga belum ada satu pihak pun yang bisa memvonis kami positif COVID. Jadi saya di rumah sakit sampai tanggal 28. Saya baru tahu tes COVID hasilnya tanggal 29. Kita sudah pulang ke rumah. Artinya selama kami di rumah sakit, manakala saat kami memberikan pernyataan, belum ada putusan kalau kami menderita positif COVID. Soal peran Wali Kota Bogor Bima Arya dalam kehebohan hasil swab di Rumah Sakit UMI itu kelihatannya memang menyita porsi yang paling panjang dari pembelaan Habib Rizik Syihab. Ini memang kita ketahui bahwa pada waktu itu Bima Arya, Wali Kota Bogor, memang terkesan paling aktif berbicara ke media tentang keberadaan Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit UMI Bogor. Selain peran besar dari Wali Kota Bogor Bima Arya sehingga mengapa kemudian kasus Rumah Sakit UMI ini bergulir ke pengadilan, Habib Rizik Syihab juga menyoroti betapa perlakuan hukum di Indonesia itu sangat tidak adil. Dia menyatakan bahwa kalau orang seperti dia yang punya masa cukup besar saja diperlakukan seperti saat ini, diperlakukan secara tidak adil, apalagi rakyat jelata. Karena itu ketika menutup nota pembelaannya, Habib Rizik Syihab menyampaikan sebuah seruan agar masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan itu. Saya serukan untuk bergerak lawan segala bentuk ketidakadilan dan memerangi segala jenis diskriminasi hukum serta menyebarkan semua tirani keadilan. Majelis Hakim yang mulia, sebelum saya akhiri, kalau saya saja, maaf, saya tidak pernah merasa sebagai orang besar. Tapi kalau saya saja yang menurut masyarakat sebagai tokoh organisasi, sebagai tokoh agama, dikerjai macam ini, dikriminalisasi macam ini, bagaimana nasib rakyat jelata, rakyat lemah yang tidak punya kekuatan. Kalau saya saja bisa dikerjai macam ini, maka rakyat jelata lebih mudah untuk dikerjai. Akhir, kepada majelis hakim yang mulia, kami menginginkan dari sanubari yang panjang agar dalam keputusan salah menghentikan proses hukum yang salah terhadap saya maupun terhadap menantu saya Habib Muhammad Al-Atas maupun terhadap Direktur Utama Rumah Sakit UMI Dr. Andi Tadat serta membebaskan kami tanpa syarat demi terpenuhi rasa keadilan sekaligus menyelamatkan tatanan hukum dan sendi keadilan di tanah air yang sedang dirongrong. Setelah kita mendengar nota pembelaan Habib Rizik Syihab sebenarnya tanpa bermaksud mempengaruhi jalannya pengadilan atau mempengaruhi independensi hakim dalam mengambil keputusan, kita sebenarnya bisa melihat secara transparan bahwa memang betul ada perlakuan yang tidak adil terhadap Habib Rizik Syihab. Dan kalau dengan argumen-argumen yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab itu kelihatannya memang tidak cukup alasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Habib Rizik Syihab. Misalnya saja dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Argumen yang diajukan oleh Habib Rizik Syihab, mengapa hanya dia yang diseret ke pengadilan. Artinya, kalau dia diseret ke pengadilan, maka tokoh-tokoh, selebritas, bahkan sampai presiden sendiri yang juga terlibat dalam kerumunan di NTT, di Maumere NTT, harusnya juga dibawa ke pengadilan. Tetapi kalau mereka tidak dibawa pengadilan, bebas begitu saja, harusnya Habib Rizik Syihab juga dibebaskan. Sementara berkaitan dengan tudingan menyembunyikan hasil swab di Rumah Sakit UMI, dan kemudian sudah diakui oleh Habib Rizik Syihab bahwa betul dia positif COVID, tapi kondisi badannya baik-baik saja, maka sebenarnya kita bisa membandingkan dengan kasus lain. Media beberapa waktu yang lalu menyampaikan informasi ada 8 orang menteri di kabinet Presiden Jokowi yang positif COVID. Tetapi yang kita ketahui kemudian yang muncul pemberitaannya secara resmi di media itu hanya 4 orang, yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang sekarang sudah menjadi tahanan KPK karena kasus korupsi Edi Prabowo, kemudian mantan Menteri
Agama Farul Razi, dan yang terakhir adalah Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Ada 4 orang yang kemudian secara resmi beritanya muncul bahwa dia COVID, bahkan Budi Karya Sumadi kan sampai dirawat di rumah sakit. Sementara 4 orang menteri lainnya kita tidak tahu kabar beritanya. Nah, yang menarik itu yang terjadi pada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Kita tidak pernah mendengar ada pengumuman resmi bahwa Menko Erlangga Hartarto itu terkena COVID. Tapi tiba-tiba saja ketika dalam pelaksanaan donor plasma konvalesen, ini merupakan donor plasma dari para penyintas atau orang yang sembuh dari COVID, terdapat nama Menko Erlangga Hartarto. Nama ini tampaknya tidak secara sengaja disebut oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Dengan begitu, karena Erlangga Hartarto menjadi donor dari plasma konvalesen, maka dia dipastikan pernah positif COVID. Tetapi dia tidak pernah mengumumkan apakah ini juga tidak termasuk menyembunyikan informasi. Belum lagi kalau kita melihat posisi Erlangga Hartarto itu sebagai Ketua Komite Penanggulangan COVID-19, harusnya dia memberi contoh. Sampai saat ini tidak ada tindakan hukum apapun terhadap Erlangga Hartarto dan juga para menteri yang disebutkan oleh media. Masih ada 3 menteri lagi setidaknya yang positif COVID. Sementara Habib Rizik Syihab harus diseret ke pengadilan. Ini sangat memprihatinkan kita, dan tadi diingatkan oleh Habib Rizik Syihab bahwa agama meminta kita untuk berlaku adil dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi di seluruh dunia yang disebut sebagai justice for all. Kita akan terus mengikuti persidangan ini, bagaimana hakim akan memutuskan perkaranya, karena sejak awal kita semua melihat kasus ini memang syarat dengan kepentingan politik ketimbang masalah hukum. Saya Arsman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.